Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kepada Anda, kalau videonya Anda terekam, berarti tidak dimuat. Kayak tadi, betul kayak tadi ini yang pertama tidak muncul. Jadi saya mau naikkan yang pertama tidak ada videonya, malah hidup. Ya, ini HP saya udah HP lama nih. HP yang pertama ada, yang selalu saya pakai itu rusak. Oke. Jadi kalau Anda lihat di konten yang kelas lain. Paham? Jadi saya semaksimal mungkin kalau dari konten kelas lain tuh bisa dilihat materinya. Kita masuk ke mata kuliah kedua, yaitu pembahasan karya apresiasi prosa fiksi. Kalau dulu pembahasan karya fiksi dan puisi. Ya, sekarang apresiasi prosa fiksi. Masih bicara angkatan. Ya, masih bicara angkatan. Sebelumnya kita udah bicara angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, masa Jepang, dan angkatan 45. Nah, sebelum kita masuk ke bicara menambah angkatan, perlu saya ketahui kepada Anda, seperti saya katakan kemarin di awal bicara angkatan, bahwa angkatan itu ada dua versi cara orang menentukannya. Yang pertama, memang terjadi perubahan pada karya sastra. Biasanya beriringan, baik pada puisi maupun pada fiksi. Tapi karena kita belajar karya apresiasi apresiasi prosa fiksi, kita bicara tentang perubahan pada fiksi. Yang kedua, ada peristiwa di luar karya sastra yang membuat kritikus menentukan ada angkatan. Padahal secara prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar pada karya sastra itu sendiri. Nah, ini yang terjadi di angkatan ini yang kita bicarakan ini, yaitu angkatan 66. Ya, angkatan 66 itu sebetulnya ada rentetan peristiwa di luar karya sastra. 66 itu ditandai dengan peristiwa dalam sastra itu namanya manifest kebudayaan. Sebelum peristiwa 66, ya, manifest kebudayaan itu pernyataan sastrawan kepada pemerintah tentang kebudayaan diri Indonesia. Karena sebelum itu kita mengenal ada Partai Komunis Indonesia, ya, PKI. Dan mereka di bawahnya naungan PKI itu ada namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Salah satu tokoh Lekra itu adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur itu kita tahu penulis roman Bumi Manusia yang pernah diajukan orang jadi penerima Nobel, tapi tidak tembus, ya. Jadi kenapa muncul manifest kebudayaan atau dikenal dengan singkatan Manikebu? Jadi kalau kata Manikebu itu artinya manifest kebudayaan. Karena sastrawan yang murni nih, ya, yang netral nih, dia melihat sudah tidak beres lagi nih karya sastra itu digunakan oleh lembaga kesenian rakyat Lekra itu. Yang pertama, dia menghujat, ya, dia menjelekkan sastrawan yang ada. Misalnya dia menuduh karyanya Khairil Anwar itu plagiat, termasuk korbannya itu si Hamka. Hamka sempat masuk penjara. Tenggelamnya kapal Vanderbilt itu dianggap plagiat dari novel Magdalena. Jadi dia gencar tokoh-tokoh yang karya-karyanya itu menonjol, itu diserangnya. Dan pada masa itu muncullah yang namanya sastra atau seni sebagai alat propaganda.
Karena kita tahu ada 3 pandangan terhadap seni itu. Seni sebagai seni. Jadi kalau Anda lihat ada karya seni yang menurut Anda itu, ini apa nih karya sastra ini? Itu artinya penyairnya atau sastrawannya atau pelukisnya itu dia berpendapat seni untuk seni. Ya. Yang kedua, seni untuk masyarakat, art for whom. Artinya seni itu kembali ke masyarakat. Yang ketiga, seni untuk propaganda. Ini mau kampanye ini sekarang, itu banyak lagu-lagu itu diubah untuk kepentingan kampanye. Karena mereka bukan mementingkan karya sastra, mementingkan seni untuk propaganda. Kan ada beberapa partai yang menciptakan lagu kan? Nah, karena itu contohnya. Pan sampai caranya kapan kan gitu. Nah, itu seni untuk propaganda. Nah, jadi muncullah surat pernyataan dari sastrawan itu namanya Manifest Kebudayaan. Setelah itu bukan hanya sastrawan, bahkan masyarakat secara luas, karena harga semakin meningkat, maka muncul pula namanya Tritura, 3 tuntutan rakyat. Ya, 3 tuntutan rakyat, ditambah lagi kasus G30 SPKI. Nah, muncul yang namanya Gerakan 66 tadi. Gerakan 66 itu tuh ditandai dengan demo dengan tuntutan rakyat Tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, mereka menuntut turunnya Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno. Nah, muncullah pimpinan baru namanya Soeharto, Orde Baru. Ya. Bagi H.B. Yasin, kesempatan ini dia kumpulkan sastrawan-sastrawan, karya-karya sastra pada masa itu yang muncul, maka dibukukannya, dia proklamirkanlah namanya Angkatan 66. Jadi Angkatan 66 itu sebetulnya tidak ada perubahan pada bentuk karya puisi maupun fiksi. Yang subur memang pada 66 itu, yang pertama itu cerpen, yang kedua itu puisi. Yang betul-betul jadi ciri khasnya Angkatan 66 itu adalah idealisnya, rasa bentuk idealisnya karya sastra itu. Dan banyak karya sastra itu yang bersifat sarkasme, sindiran. Jadi kalau dikatakan perubahan, tidak ada perubahan. Karena itu tadi di apresiasi puisi saya katakan setelah 45 muncul 80-an. Jadi 66 itu tidak terjadi perubahan. Ya, jadi kalau Anda lihat pendapat Rosian Anwar dengan H.B. Yasin itu berbeda. H.B. Yasin itu dia mengatakan ada masa angkatan Jepang dan ada angkatan 66. Tapi Rosian Anwar tidak menganggap itu. Jadi Anda nanti bisa melihat salah satunya angkatan 66 itu Taufik Ismail. Contohnya dia puisinya ditirani, Taufik Ismail. Salah satu, dan dia salah satu yang ikut menandatangani Manifest Kebudayaan itu. Jadi kalau Anda melihat di YouTube ya tentang G30 SPKI itu, Taufik Ismail ikut gencar karena dia hidup pada masa itu. Dia ikut, ya, dia merasakan kecurangan-kecurangan pada zaman itu. Nah, itu yang ditakutkan oleh masyarakat, terutama para politisi kita, akan kembali kasus seperti itu pada 2024. Kenapa? Karena kita tahu Partai Komunis itu orientasinya ke Cina. Ya, kalau Anda lihat, kalau Anda tonton film yang sekarang ini sudah diputar lagi. Ya, yang gencar itu dulu Gatot Nurmantio mewajibkan tonton. Tapi zaman Jokowi ini seakan-akan itu dilupakan G30 SPKI. Bahkan muncul kepres seolah-olah pemerintah kita
melanggar. Tadi saya nonton juga di YouTube, Anda lihat di YouTube di Kobuzer bagaimana pernyataan anak Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, ya, Jenderal Ahmad Yani itu kan korban salah satu di antaranya. Anda lihat di apa? Di kontennya Deddy Kobuzer, keterangannya dia. Jadi anaknya Ahmad Yani itu bahkan menerbitkan 2 buku peristiwa tentang itu. Tapi karena yang berkuasa itu sekarang ini titisannya Soekarno, partainya, ya, yaitu Megawati, PDIP, dan di sana kalau Anda tahu menyusup itu anak-anak mantan PKI, yang mereka ya semacam ingin bangkit lagi. Dan di partai lain, menurut ceritanya ada sekitar 200, target mereka itu sekitar 300. Untuk 2024 ini mereka duduk di parlemen dan mereka mempengaruhi keputusan DPR. Nah itulah yang muncul kepres yang dikatakan tadi, yang ditantang itu, yang banyak orang mengajukan gugatan ke MA supaya kepres dicabut, termasuk anaknya Ahmad Yani. Ya, jelas-jelas pelakunya itu terafiliasi dengan komunis, yang menembak itu 7 jenderal kita. Nah, bagi mereka Limau Buaya itu diasal-kalakan, itu semacam rekayasa. Itulah politik, ya. Politik itu yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Sejarah tergantung yang berkuasa. Ya, tergantung kuasa. Jadi sejarah sekarang ini tidak bisa kita pegang sebenar-benarnya karena banyak yang tidak objektif. Ya, banyak tidak objektif. Jadi sekarang bagaimana mereka menghapuskan peristiwa itu. Dan sekarang tidak ada gemanya. Kan 30 September kemarin. Ada enggak gemanya? Nggak ada. Di kampus apalagi sepi. Malah itu selalu kalau diikuti dengan gayanya Soekarno, ya, jangan lupa sejarah, ya, jaket merah dikatakan itu, ya, nyatanya sekarang kita lupa dengan sejarah. Nah, itu hati-hati, ya, ini saya tidak berpolitik, cuma hati-hati, kita menanggung akibatnya. Nah, pola-pola itulah yang ditakuti oleh orang, banyak beberapa yang keras-keras, ya, yang berani keras. Atau Nurmantio karena dia bekas jenderal, ya, di bekas Panglima ABRI. Kemudian ada Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu dia orang cerdas, dia orang dekat dengan Gus Dur dulunya, ya. Dan banyak pengamat kita, Refli Harun juga yang mengkhawatirkan itu. Anda bayangkan aja, investor Cina ditawarkan membangun negara kita IKN. Otomatis kan dia bisa masang, dia tahu bangunan ini dia bisa nyadap dokumen-dokumen rahasia negara, apalagi diberikan kebebasan 80 sampai 100 tahun. Belum ada udah meninggal, masih mereka berkuasa, kan sama dengan menjajah itu. Nah, jadi kembali ke persoalan kita, angkatan 66 itu kalau dilihat itu karena lebih kental persoalannya karena peristiwa politik tadi. Oke. Nah, setelah itu apa? Muncul angkatan 80-an. Angkatan 80-an itu dalam teori sastra tidak ada. Itu munculnya di koran namanya Berita Buana. Harian Berita Buana. Tahun 80-an. Kenapa? Karena para kritikus sastra, para pengamat sastra merasa sudah selayaknya ada angkatan 80-an. Jadi saya masukkan angkatan 80-an itu dalam teori tidak ada. Habib Yasin tidak mengukakan, Rosen Anwar tidak mengukakan, hanya setakat angkatan 66. Ya. Jadi dari 45
vakum sebetulnya ada perubahan itu. Paling kita tahu tadi bicarakan tentang puisi bebas atau puisi tidak berpola ke 80-an. Apa yang muncul 80-an itu? Kalau di puisi itu sudah kita bicarakan, munculnya puisi mantra. Di bidang fiksi muncul corak cerpen baru. Saya katakan baru itu apa? Kalau kita bicara kata 30-an, jiwa nasionalis itu yang ditonjolkan, ya, karena ingin semangat nasionalis itu pada penjaga baru, maka pada angkatan 80-an itu lebih ke bentuk semangat kedaerahan. Ya, di cerpen Anda bisa baca nanti cerpen Umar Khayyam, ya, judulnya Bau. Cerpen Umar Khayyam. Itu bagian yang mendandai 80-an di cerpen. Ya, kalau di novel ada Burung-burung Manyar di Y.B. Mangunwijaya. Dua itu saja saya katakan pada Anda yang harus Anda baca, karena pada dua karya sastra itu sudah mulai penulis-penulis dari luar Jawa di Sumatera menggunakan dialog-dialog daerah Jawa. Jadi sudah mulai dalam karya sastra kita itu muncul dialog-dialog dengan dialog yang diambil dari suku Jawa. Umar Khayyam itu orang Jawa, orang Jogja. Dia ada dosen Gajah Mada, ya, dosen UGM, dosen Fakultas Sastra di UGM, dan dia menulis cerpen Bau. Kemudian Y.B. Mangunwijaya itu seorang Romo, tinggal di Jogja, di Kaliconde tinggalnya. Dia terkenal pada masa itu, tahun 80-an itu, ya, karena dia dekat dengan masyarakat Kaliconde. Nah, dia juga dalam novelnya Burung-burung Manyar mulai memasukkan dialog-dialog Jawa. Itu ditandai dua itu. Ya. Lalu pada masa itu juga sastrawan kita banyak yang mendalami filsafat, baik secara formal maupun secara informal. Maka unsur-unsur filsafat itu, bahasa filsafat itu masuk ke karya sastra. Nah, ini ditandai dengan munculnya dua novel karya Iwan Simatupang. Iwan Simatupang itu konon ceritanya dia mendalami filsafat di Perancis. Memang dia orang Sumatera, tapi dia lama di Perancis, dia mendalami filsafat. Muncul dua karyanya yang namanya Merahnya Merah dan Ziarah. Anda boleh harus baca itu. Merahnya Merah dan Ziarah. Karyanya bukan hanya dua itu ya, tapi itu yang selalu dibicarakan orang angkatan 20-an, angkatan 80-an. Kenapa? Karena yang pertama sekali ada peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Contohnya di Ziarah. Pernah saya sampaikan pada Anda, di Ziarah itu ada sebuah peristiwa, ya sebetulnya ada beberapa peristiwa yang jadi perilaku tokohnya. Tapi ada satu peristiwa yang tokohnya itu jatuh dari lantai 3 tapi tidak mati. Terus secara logika orang tidak bisa terima. Kalau tidak mati aja masih bersyukur. Tahu-tahu dia tidak mati, jatuh di pelukan perempuan dan bersetubuh dengan perempuan itu. Nah itu benar. Anda baca di Ziarah. Kalau saya bohong, Anda baca di Ziarah. Dan itu yang jadi persoalan, apakah itu secara fisik jatuh? Ya kan? Dan ini juga terjadi sebetulnya dalam karyanya Putu Wijaya, novel Putu Wijaya judulnya Keok. Ya, Keok itu karya Putu Wijaya, dia tidak membedakan mana peristiwa dalam khayalan dan mana peristiwa dalam kenyataan. Jadi tidak ada batasnya. Yang mana di dalam khayalan tokoh, yang mana yang realita tokoh. Itu peristiwa yang terjadi itu tentang kecelakaan. Jadi suami istri, si suaminya ini kecelakaan, lalu si istrinya mau menyelamatkan suami,
Nah, ketika itu dia membayangkan memorinya tentang bagaimana suaminya itu. Itu pada keok, ya, novelnya keok. Dan tambah lagi, meskipun Putu Wijaya itu dia sarjana hukum dari Unpad Pajajaran, tapi dia menulis muncul pada masa itu, pada 80-an itu, bentuk-bentuk cerpen yang alirannya absurd. Itu saya katakan kemarin, silahkan baca kumpulan cerpennya Putu Wijaya, judulnya S. Ya, judulnya S. Di pustaka kita ada. Kalau nggak ada yang curi, di pustaka kita ada. Oke. Nah, kenapa dikatakan absurd? Cerita-ceritanya terkadang tidak logis. Ya, tidak logis gitu. Terkadang dianggap tidak logis. Dan di bidang teater juga sebetulnya muncul satu grup yang juga menggunakan konsep absurd itu. Di teater lebih dikatakan konsepnya karikatural. Itu Anda bisa lihat teater koma Adrian Tierno. Jadi kalau nonton di YouTube teater koma Adrian Tierno 80-an itu terkadang aneh-aneh. Ya, misalnya kostumnya pemain kadang-kadang periuk yang dijadikan topi. Jadi semacam sindiran atau apa gitu. Dia punya maksud sendiri, punya maksud tujuan sendiri. Itu dikatakan absurd. Jadi kita semuanya kita pahami ceritanya itu. Maksudnya apa? Paham? Jadi tidak sekedar dikatakan absurd itu tidak bisa kita makan langsung. Kalau cerita yang biasa kita baca, kita bisa nangkap ceritanya. Tapi kalau absurd kita harus disalah dulu. Apa maksudnya nih? Di balik ini apa maksudnya? Jadi di bidang cerpen, di bidang novel, di bidang seni pentas, teater itu rata-rata terjadi perubahan. Bahkan muncul juga di teater itu namanya di Rendra, namanya teater mini kata. Bukan tidak ada kata, sedikit dialog. Kalian nonton kan Mr. Bean? Nah, beliau itu seorang sarjana teater. Dia sarjana teater di Prancis. Film dia itu kategori konsep mini kata itu, tidak banyak bicara. Itu dikatakan mini kata itu. Dan Rendra pernah membawakan itu. Ya, pernah membawakan itu. Jadi dari perubahan-perubahan itulah akhirnya orang mengatakan sudah selayaknya ada angkatan 80-an. Karena secara fisik terjadi perubahan di bidang puisi. Kita tahu Sutarji, di bidang fiksi banyak tokoh-tokoh yang melahirkan perubahan itu. Nah, di sini pula lah sebetulnya 80-an itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat karya sastra itu. Karena loncatan kreativitasnya jauh daripada kemampuan masyarakat mengapresiasi. Jadi kalau Anda katakan ini kok terasa asing, termasuk ada yang mahasiswa, karena itu tadi loncatan kreativitas sastrawan jauh dibandingkan kemampuan masyarakat mengapresiasi. Karena itu tahun 80-an itu muncul yang namanya masyarakat sastra yang selektif. Pada masa itu pula lah istilah susastra perlahan-lahan tidak dipakai orang. Itu 80-an. Orang mengenal namanya karya sastra. Jadi kata sunya hilang. Karena tadi sebetulnya bahasa sastra dengan bahasa filsafat itu 11-12. Bahasa filsafat itu memang harus ditafsirkan juga, bahasa sastra juga. Jadi kalau kita ilmu pengetahuan, filsafat di atas, di bawahnya sastra. Setelah sastra itu baru bahasa politik. Ya. Jadi bahasa politik itu juga bahasa yang perlu diinterpretasikan.
Gitu. Setelah bahasa sastra, bahasa politik. Jadi kalau Anda misalnya jumpa orang politik, kalau Anda mendalami sastra, Anda bisa mengapresiasi tulisan apanya, kata-katanya itu. Benar atau tidak? Gitu. Nah, itulah yang dikatakan angkatan itu. Jadi, Anda harus, saya katakan harus membaca beberapa karya fiksi angkatan 80-an. Tapi kalau angkatan 66, tadi kita bicara angkatan 66, itu Anda bisa cari kumpulan angkatan 66 itu terdiri dari puisi dan cerpen, ada 2 jilid, terbitan Gramedia, kumpulannya itu editornya HB Yasin. Judul bukunya angkatan 66. Sekedar untuk memahami coraknya angkatan 66 itu. Dan itu masih terpengaruh dengan, kalau puisi terpengaruh dengan puisi bebas. Kalau cerpennya terpengaruh dengan polanya M. Kasin. Karena kita tahu kan kemarin tokoh cerpen Indonesia itu ada 2, M. Kasin dan Sumana S. Yang berkembang itu di Indonesia itu adalah pola M. Kasin. Nah, sama juga yang tadi di puisi tidak berpola itu ada 2 pengaruh, Khairil dan Sutarji. Tapi yang berkembang sampai sekarang ini adalah polanya Khairil Anwar.